Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kita berjumpa kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ja'alna minas sabirin wa ja'alna minal mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Anak kami sekalian, kita bertemu kembali dalam materi baru. Hari ini kita bertemu dengan judul Semua Bersih Hidup Jadi Nyaman, yaitu pada posisi bab ketiga. Nah, anak-anak kami sekalian, sebelum kita belajar, kamu siapkan catatan kamu. Silakan nanti sambil mendengarkan video, kamu catat ya, sedikit saja kita hari ini. Nah, baik, kita lanjutkan saja. Ada sebuah hadis mengatakan at-tahuru satrul iman. Artinya kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kenapa kebersihan itu penting dan bagian daripada iman? Ya, karena memang di dalam hadis ini ditegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan. Dan kebersihan berkaitan dengan keimanan seseorang. Maka orang yang beriman adalah orang yang senantiasa peduli dengan kebersihan. Kalau ada orang yang tidak peduli dengan kebersihan, maka keimanan seseorang itu bisa dipertanyakan, ya. Nah, kebersihan dari apa yang harus diperhatikan di dalam Islam? Ada 3. Yang pertama, kebersihan pada diri sendiri, ya. Yang kedua, kebersihan pada pakaian. Dan yang ketiga, kebersihan dari lingkungan. Jadi ada 3 aspek yang diperhatikan di dalam Islam: kebersihan diri sendiri, kebersihan pakaian, dan kebersihan lingkungan sekitar. Nah, di dalam Islam dikenal sebuah istilah yang disebut dengan toharoh. Ya, tahukah kamu apa toharoh itu? Ya, toharoh secara bahasa diartikan bersuci, ya, dari najis dan hadas. Ya, maaf. Secara istilah toharoh adalah bersuci dari hadas dan najas. Nah, secara bahasa apa arti toharoh? Toharoh secara bahasa diartikan suci, ya, suci atau bersuci. Nah, secara istilah atau secara syariat, toharah adalah bersuci dari hadas dan najis sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku di dalam agama Islam. Jadi disebut dengan toharah. Jadi toharah bukan sekedar mencuci, tetapi toharoh harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan di dalam Islam. Jadi ingat ya, ketika kita ingin mensucikan sesuatu, maka perlu diperhatikan hal-hal penting sebelum melakukannya. Nah, di sini ada kata hadas dan najis. Karena toharoh adalah mensucikan dari hadas dan najis. Apa itu hadas? Hadas adalah ya, keadaan tidak suci. Ketika orang tidak suci disebut dengan berhadas. Keadaan tidak suci seseorang sehingga menghalanginya untuk melaksanakan sholat, tawaf, dan lain sebagainya yang membutuhkan kesucian. Ya, jadi inilah yang disebut dengan hadas. Apa itu najis? Najis adalah kotoran. Kalau tadi keadaannya, sekarang najis adalah bentuknya. Najis itu kotorannya. Ya, najis itu kotorannya. Ya, jadi najis adalah kotoran yang menjadikan seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas tadi adalah keadaan seseorang yang tidak dalam keadaan suci, ya, sehingga menghalangi dirinya untuk melakukan sholat, tawaf, dan sebagainya. Nah,
Ini adalah pengertian dari najis maupun hadas. Mudah-mudahan kamu dapat mengerti apa yang disampaikan ini. Ya, kita singkat saja. Pertama, Islam memandang kebersihan itu penting karena Islam menganggap kebersihan bagian daripada iman sesuai dengan hadis Nabi, at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu bagian dari keimanan, hadis riwayat Muslim. Nah, Islam memandang kebersihan dalam 3 hal. Yang pertama kebersihan badan, yang kedua kebersihan pakaian, yang ketiga kebersihan lingkungan. Nah, di dalam Islam ada sebuah kata yang disebut dengan taharah. Karena di dalam Islam khusus pelajaran fikih ada yang disebut dengan bab taharah atau bagian taharah. Taharah secara bahasa artinya bersuci. Dan secara syariat taharah adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Nah, apa itu hadas? Hadas adalah keadaan seseorang yang tidak suci sehingga menghalangi dirinya untuk melaksanakan salat, tawaf, dan hal-hal yang membutuhkan bersuci. Sedangkan najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja. Mudah-mudahan kami bisa memahaminya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.